kalau nama ini bisa menentukan nasib seseorang. Betul. Nama adalah program kerja dalam operasi pikiran. Jadi kalau kita memberikan nama yang tidak baik dalam struktur nama itu sendiri, itu akan membentuk suatu karakter juga yang tidak baik dan hasilnya pun tidak akan baik. Jadi nama memiliki dua hal. Yang pertama adalah ideasi, yang kedua adalah energi. Ideasi itu adalah konsep atau arti yang diletakkan pada kata yang digunakan sebagai nama. Jadi satu kata bisa memiliki beberapa ideasi, tergantung pada tempat dan waktu. Jadi misalnya kata karo di Bali dan di Jawa itu bisa memiliki arti kedua. Di Sumatera Utara itu nama suku dan dataran tinggi. Jadi ideasi dalam kata karo tadi itu ada beberapa. Pak Arkan, Anda juga mengatakan kalau nama ini bisa menentukan nasib seseorang. Betul. Anda sendiri belajar tentang nama itu berapa lama? Total 7 tahun. Oke, baiklah. Pada episode ini saya mewawancarai sosok-sosok yang namanya sangat unik. Saya ingin bertanya makna nama-nama mereka. Mungkin kita mulai dari Pak Tuhan ya. Anda sudah menghitungnya Pak Arkan. Ya. Apa maknanya? Atau nama Tuhan punya dampak yang berbeda untuk orang lain? Pada bagian ideasi, kata Tuhan ini sebenarnya kurang pas ketika digunakan sebagai nama manusia. Karena kata Tuhan itu memiliki ideasi, suatu zat, satu entiti atau satu pribadi yang memiliki kemampuan menciptakan segala hal. Berbeda ketika misalnya ada seorang diberi nama Sanjaya atau Santoso. Ya, ideasinya itu sesuai untuk seorang manusia supaya dia menjadi seorang yang jaya atau sentosa, ya, sejahtera. Di situ ada coherence value 0,6. Orang dengan nama Tuhan itu tidak dapat menguasai bidang-bidang keahlian dengan baik. Bukan jelek ya, tapi tanggung. Harani tadi saya katakan adalah kode akhir pada fase pendek dan fase panjang. Itu bercerita tentang bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan itu terjadi dalam kehidupannya. Nah, kalau 8 artinya baik atau buruk? 8 pada kode Harani berarti buruk. Nah, untuk coherence value dia harus ada di 0,7 paling sedikit. Nah, sementara si Pak Tuhan hanya di 0,6. Jadi dia tanggung, tidak masuk di area di mana dia bisa menguasai bidang-bidang keahlian dengan baik. Minimal 0,7. Minimal 0,7 untuk coherence. Oke, kita beralih ke Pak Saiton. Oke. Apa hasil analisa Pak Arkan? Nama Saiton ini dalam ideasi pun kurang baik. Beberapa agama itu memandang kata Saiton ini bicara tokoh yang ada pada sisi kiri, sisi jahat gitu kira-kira. Tapi dalam hal energi, kata Saiton ini memberikan suatu hal yang lebih baik daripada kata Tuhan. Dan kita bisa lihat di coherence value pada kata Saiton ini ya, itu menunjukkan angka 0,8. Artinya orang dengan nama Saiton akan memiliki kemampuan dalam menguasai bidang-bidang keahlian jauh lebih baik daripada orang bernama Tuhan. Kalau misalnya nilai coherence itu 0,7, bisa tidak seseorang ditingkatkan menjadi 0,8 ke atas begitu? Bisa. Dan itu caranya bagaimana Pak? Dengan memperbaiki struktur namanya. Itu bisa dengan cara mengganti total nama yang digunakan atau menambahkan 1 atau 2 kata baru pada nama yang sudah ada atau mengurangi apabila nama itu cukup panjang. Sampai di situ dulu Pak Arkan. Nah, kemudian bagaimana dengan Andi Go to School? Kalau kita lihat dari ideasinya tentu ini nama yang unik. Dan pada coherence value dia memiliki kode 0,8. Di dalam kemampuan, dalam keahlian dia ada juga di atas rata-rata. Hanya di sini ada satu parameter yang ditunjukkan dengan kode yang rendah pada area synchronicity. Synchronicity ini bicara tentang kemampuan dalam melihat kesempatan dan juga memanfaatkan kesempatan yang dia lihat. Orang dengan nama Andy Go to School ini tidak mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik dan mengerjakan perbaikan suatu nama itu butuh waktu cukup lama. Biasanya berapa lama Pak Arkan butuh waktu? Antara 30 menit ke atas sampai 1 jam. Dan apa saja informasi yang Bapak butuhkan biasanya? Saya hanya butuh nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian agama yang dia anut supaya saya tidak keluar dari area keyakinan dia. Maksudnya begini, jangan sampai nanti seorang yang beragama Muslim kemudian penambahan namanya datang dari kata-kata di luar nuansa Islami. Tentu tidak cocok. Seperti itu. Kita beralih ke Rudy, a good boy Pak. Rudy. Ada goodnya loh Pak, berarti bagus kan? Kalau lihat dari ideasinya, ya tentu artinya anak yang baik ya. Kita lihat dari coherence value-nya juga ada di 0,7.
kemudian synchronicity-nya ada di 0,6 dan itu ada di atas rata-rata. Berarti kalau dia menjadi klien Pak Arkan, apakah Bapak menyarankan untuk mengubah namanya atau biarkan saja? Rudy a good boy. Masih perlu diperbaiki karena kode akhir Haraninya 8. Nah ini ada 2 lagi Pak. Y. Y. Hanya 1 huruf, Y. Hanya 1 huruf, oke. Akan Y. masalah tidak pada saat Bapak berusaha menghitungnya menggunakan app yang ada? Aplikasi ini ketika dibuat awal mula, itu saya buat dalam pola satu nama dengan minimal itu 4 huruf. Oh, okay. Tapi kemudian ketika saya mendengar informasi ada orang dengan 1 huruf, ya saya harus berhitung dengan manual. Dan kemudian si khusus aplikasi untuk Y ini ya, manual. sudah memperbaikinya, sudah memperbaiki sistemnya dan kita bisa berhitung bahwa nama dengan 1 huruf Y ini saja memiliki coherence value 0,4. Struktur nama dengan 1 huruf Y ini saja itu membuat dia akan menjadi seorang yang saya bisa, saya tahu, saya akan mudah menguasai itu. Tetapi nanti pada prakteknya tidak. Nama ini juga memberikan suatu pengaruh pada sisi mental dan emosional yang tidak stabil. Pak Arkan, saya tahu Anda adalah pakar, tapi pernah tidak Anda salah menghitung dan memprediksi nasib seseorang? Sampai hari ini belum. Ketika kita memperbaiki satu nama pada seseorang, maka ada 2 hal yang kemudian menentukan apakah nama yang diberikan pada orang ini benar-benar bekerja atau tidak. Apa saja ukurannya? Jadi syarat pertama adalah nama itu benar-benar dia pakai. Karena nama yang bekerja dalam kehidupan seseorang itu adalah nama yang ada dalam pikirannya, bukan hanya sekedar ada di kertas. Jadi perubahan nama pada seseorang tidak perlu mengganti sampai akte kelahiran dan lain-lain. Seringkali orang ini sudah menggunakan nama hanya di kertas saja. Mungkin dia buat kartu nama, dia mungkin ganti email. Yang kedua, dia harus berusaha. Jangan berpikir ketika nama diperbaiki, jadi sudah nama baru, kemudian dia duduk santai dan mengharapkan suatu perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Tidak mungkin itu. Jadi apa yang minimal saya harus lakukan? Yang pertama adalah ketika nama baru diterima, dia harus menuliskan nama itu selama 90 hari. Di satu halaman kertas berukuran A4 atau F4 dengan tulisan normal selama 90 hari tanpa jeda. Pada antara jam 7 malam sampai jam 12 malam. Ini boleh berubah-ubah jamnya. Fungsi menulis nama selama 90 hari tanpa jeda ini adalah memasukkan nama baru ke subtle causal mind, lapisan paling halus di dalam pikiran manusia. Di situ adalah area di mana nama manusia itu bekerja. Kalau dalam kurun waktu 90 hari itu ternyata kelupaan 1 hari. Besok adalah hari pertama. Udah lagi apa Ya. ya. Arkan, satu lagi nama narasumber kami yaitu Pak Jas Hujan. Ini kalau kita lihat dari ideasinya tentu orang ini ketika lahir berhubungan dengan suasananya mungkin hujan. Iya. Entah itu hujannya rintik-rintik atau biasa aja atau deras. Faktor energinya jas hujan membentuk coherence value 0,6. Dia punya faktor keberuntungan tuh cukup baik. Ya, kemampuan dia melihat kesempatannya, dia lihat dia butuh sesuatu, ada kesempatannya. Tapi meskipun kemampuan untuk mengolah itu semua kurang baik. Jadi kalau mau saya bandingkan antara jas hujan dengan Tuhan dan Saiton, dia ada di tengah-tengah. Okay. Dan kode-kode ini selalu bicara berbanding lurus dengan fakta empiris. Momentum di mana orang tua itu kan mencari nama untuk anaknya kan pada saat mau lahir ya anaknya ya. Nah, apa yang harus dipertimbangkan oleh orang tua yang akan memberikan nama untuk anaknya, Pak Arkan? Ketika orang Ini tua... tidak semua punya akses ke Pak Arkan. Betul gitu ya. kan? Hal pertama yang harus dia pertimbangkan adalah kata yang diambil untuk menjadi nama ini memiliki ideasi yang baik. Memiliki gagasan, memiliki arti, makna yang positif. Ini yang pertama nih. Lebih baik lagi Dan ketika... harus dicek dalam bahasa apapun. Nah, jangan lupa nama Roosevelt itu artinya tanah merah. Roosevelt. Ya, jadi Presiden Amerika itu Roosevelt itu artinya tanah merah. Dan ada beberapa nama yang sepertinya keren tapi artinya kurang bagus. Misalnya Contohnya? John. John itu artinya toilet. Ya, jadi John Lennon tuh WC Lennon. Jadi ada kata-kata yang terdengar bagus tapi ternyata artinya tidak baik. Kalau Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, apa quote dari Pak Arkan Bodana? Nama adalah program kerja dari sistem operasi berpikir. Manusia itu adalah makhluk yang unik. Bahwa segala sesuatu diberi nama, bahkan jalan pun diberi nama. Dan
nama bukanlah sekedar faktor pembeda antara satu benda dengan benda lainnya, tapi nama adalah suatu jati diri dari setiap benda atau setiap makhluk hidup. Pak Arkan Bodana, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Terima kasih sama-sama. Apalah arti sebuah nama? Mungkin kalimat Shakespeare ini tidak sepenuhnya benar, karena nama tak sekedar kata, nama juga menjadi penanda. Bahkan nama adalah juga harta yang harus dijaga. Bagaimana dengan nama Anda? Pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya, terima kasih. Sampai jumpa.